Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi ya bersama gue Ilham ya. Gue dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Masih di seputar tema yang sama, yaitu tentang rumah susun, tentang apartemen. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya bagi seluruh sahabat-sahabat saya di lingkaran diskusi rumah susun. Baik yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, Surabaya, Medan, atau kota-kota besar lainnya. Semoga di tahun ini ya penataan regulasi tentang rumah susun menjadi jauh lebih baik, dan perjuangan kawan-kawan semua di dalam penegakan regulasi yang ada dalam pemenuhan hak sahabat-sahabat saya dapat terpenuhi semuanya ya. Saya sudah sering bahas tentang P3SRS ya. Beberapa konten-konten tentang P3SRS udah pernah gue bahas ya. Ada di channel YouTube gue, bisa aja dilihat di sana. Tapi gue belum pernah bahas tentang pengelolaan rumah susun. Ya, pengelolaan rumah susun, bagaimana aspek regulasinya dan bagaimana kedepannya belum pernah gue bahas. Tapi pada konten kali ini gue nggak bahas tentang pengelolaan rumah susun secara utuh. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik di perasaan gue, kenapa sih pengelolaan rumah susun khususnya pada masa transisi itu banyak timbul permasalahan ya, khususnya pada masa transisi. Maka gue coba angkat dalam diskusi kali ini ya tentang pengelolaan rumah susun pada masa transisi, khusus pada masa transisi yang banyak timbul permasalahan. Nah, kita saksikan saja ya bagaimana dan apalah lebih tepatnya apa dan kenapa pengelolaan rumah susun pada masa transisi itu timbul banyak permasalahan. Pengelolaan rumah susun di dalam Undang-Undang 20 2011 memang diatur dalam bab tersendiri, dalam bab khusus ya. Beda dengan P3SRS, dia menjadi bab kelembagaan bersama dengan pengaturan tentang badan pelaksana dan lainnya. Jadi dia menjadi bagian daripada bab tentang P3SRS. Tapi kalau pengelolaan rumah susun dia berada pada bab tersendiri. Sayangnya walaupun diatur di dalam bab tersendiri ya, pengaturannya nggak terlalu rinci. Pengaturannya hanya 5 pasal. Hanya 5 pasal. Saya akan membahas hanya tentang masa transisi. Pada masa transisi dibahas di situ bahwa masa transisi itu dihitung 1 tahun sejak serah terima pertama kali. Jadi sejak serah terima pertama kali kepada pemilik, terhitunglah masa transisi. Nah, pada masa transisi, pengelolaannya dilakukan oleh pelaku pembangunan. Ya, pelaku pembangunan wajib mengelola rumah susun pada masa transisi. Nah, kewajiban pelaku pembangunan pada masa transisi tersebut, ya, dalam melakukan pengelolaannya, dia dapat bekerja sama. Dapat bekerja sama dengan siapa? Dapat bekerja sama dengan pengelola. Frasanya dapat, berarti pilihan. Dan sebenarnya kewajibannya tetap ada pada pelaku pembangunan. Artinya tanggung jawabnya ada pada pelaku pembangunan walaupun dia bekerja sama dengan pengelola. Nah, pada masa transisi, biaya pengelolaannya itu ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik berdasarkan NPP masing-masing. Itu saja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 2011. Bagaimana, apa, ya kan, dan bagaimana norma standarnya itu tidak diatur. Hanya substansi itu yang diatur. Kalau dihitung tadi ada berapa substansi itu? Masa transisi, tanggung jawab pelaku pembangunan, dapat bekerja sama, biaya pengelolaan. 4 substansi yang diatur di dalam pengelolaan pada masa transisi. Nah, kemudian keluarlah PP 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang 20 2011. Saya berharap sebenarnya dengan adanya PP tersebut ya, pengaturan pengelolaan pada masa transisi diatur lebih rinci. Tapi sayangnya PP lebih banyak melakukan pengulangan norma yang ada di dalam undang-undang. Jadi apa yang ada di undang-undang di copy paste ke dalam PP. Nggak ada substansi baru yang sangat substansial yang diatur di dalam PP tersebut. Ya, nggak banyak ya regulasi yang barunya. Malah sedikit sekali. Kalau saya lihat dalam bidang pengelolaan itu pengelolaan harus dilakukan secara transparan. Bagaimana transparansinya nggak diatur. Dan P3SRS itu dapat memanfaatkan benda bersama, tanda bersama, bagian bersama yang kemudian diatur di dalam ADRT-nya. Yang terakhir nih yang kontroversi dalam hal belum terdapat PPJB, AJB, belum terdapat AJB, SAM Sarusun, maka biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku pembangunan. Ini yang kontroversialnya nih ya. Hanya itu yang diatur di dalam PP. Tapi bagaimana pengelolaan pada masa transisinya nggak diatur. Jadi substansi yang diaturnya
ansih ya, masih bergantung kepada undang-undang yang 4 substansi tersebut. Maka tidak mengherankan ya di dalam prakteknya timbul banyak permasalahan. Saya ambil contoh misalnya ya, bentuk transparansinya seperti apa? Ya. Bagaimana ketika ada kenaikan IPL? Ya. Bagaimana pertanggungjawabannya pada masa transisi tersebut? Ya, bagaimana bentuk bagaimana bentuk bayaran IPL tersebut, ditaruh di rekening mana, bentuk itu nggak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 2000. Memang wajar karena undang-undang adalah substansi yang bersifat pokok yang harusnya diturunkan di dalam PP-nya dapat mengelaborasi. Dan kalau kita baca di dalam PP-nya tidak mengamanatkan ke dalam peraturan menteri. Berbeda dengan P3SRS, diatur rinci di dalam PP, tahapannya ada, kemudian didelegasikan ke dalam permen. Nah, kalau kalau dalam hal pengelolaan rumah susun nggak diatur, ya tidak diatur ke dalam permen, nggak ada delegasi ke dalam permen. Nah, sebagai pembanding nih cukup menarik nih ya, sebagai pembanding ya. Coba kita lihat di dalam Pergub 133 132, khususnya 133 di pasal 9 ya. Itu diatur bagaimana kewajiban pelaku pembangunan pada masa transisi. Saya mencatat kira-kira ada 4 hal penting yang seharusnya ini juga ada di dalam PP. Yang pertama, bahwa pelaku pembangunan membayar biaya pengelolaan terhadap satuan rumah susun yang belum terjual. Jadi yang belum terjual itu harus menjadi biaya IPL-nya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan yang harus dibayarkan juga. Itu ditegaskan di dalam Pergub 133 132. Kalau di PP di undang-undang kan hanya biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik terhadap MPP-nya. Sehingga bentuk bagaimana tanggung jawab pelaku pembangunan belum dijabarkan secara rinci. Ya, karena di dalam prakteknya ada yang bentuknya hanya menanggung kekurangan biaya pengelolaan terhadap sarusun yang belum terjual, nggak dia tanggung. Tapi kalau kita baca di Pergub 133, 132 sudah sangat jelas bahwa dia menanggung biaya pengelolaan terhadap sarusun yang belum terjual. Menjadi hal yang penting, ya, menjadi hal yang penting menurut saya. Yang kedua nih, yang ada di dalam Pergub, rekening, ya, rekening harus dipisah antara rekening pelaku pembangunan dengan rekening biaya pengelolaannya. Ini menjadi hal penting. Kenapa? Karena kalau nanti terbentuk P3SRS, ya kan dapat diserahkannya, kan harus diserahkan biaya pengelolaan tersebut diserahkan, itu sangat mudah karena dalam rekening yang sudah diatur secara terpisah dari awal. Ya, di dalam PP nggak diatur. Kalau di dalam undang-undang ya jelas nggak bakalan diatur. Nah, di dalam Pergub 133 133 itu diatur itu. Itu diatur harus dipisah antara rekening pelaku pembangunan dengan rekening biaya pengelolaan. Maka konsekuensinya yang ketiga nih, maka dapat diaudit biaya pengelolaan tersebut. Dapat diaudit ya, dapat diaudit itu diatur di dalam Pergub, dapat diaudit nanti biaya pengelolaan. Kalau tercampur di dalam rekening pelaku pembangunan itu sulit untuk dilakukan auditnya. Audit yang terpisahnya sulit, tapi kalau sudah dipisah mudah sekali untuk dilakukan audit. Maka di dalam Pergub diatur bahwa akan diaudit keuangannya. Bukan hanya keuangan yang diaudit, tapi juga konstruksinya juga diaudit. Bahkan ya kan kegiatan pengelolaannya pun harus dilaporkan. Nah, itu ya, harus dilaporkan. Jadi ketiga ini hasil auditnya dan kegiatan pengelolaannya itu harus dilaporkan di tempat-tempat yang mudah dibaca, tempat-tempat informasi yang mudah dibaca ataupun mudah dilihat oleh para pemilik. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga yang diatur di dalam Pergub. Dan ini yang paling penting. Apabila terjadi kenaikan IPL pada masa transisi, pelaku pembangunan wajib mengundang seluruh pemilik ya untuk rapat kenaikan daripada IPL tersebut. Nah, ini substansi yang seharusnya ada di dalam PP. Walaupun menurut pendapat saya 4 substansi ini masih bisa dielaborasi di dalam Pergub 133 132, tapi Pergub 133 132 ya hanya substansinya hanya mengatur 4 ini. Tapi menurut saya ini sudah cukup progresif dan sudah cukup baik. Tapi sekali lagi sayangnya Pergub 133 132 itu kan tidak berlaku ya kan untuk di luar DKI Jakarta. Ya kalau di Jakarta ya itu berlaku, walaupun kawan-kawan masih hanya fokus terhadap pembentukan P3SRS, harusnya jangan lupa juga nih 4 substansi ini menjadi hal penting. Tapi bagaimana dengan di Bandung, di Bogor? Tidak berlaku.
Ya kita lihat di dalam undang-undang nggak diatur. Kita lihat di dalam PP nggak diatur. Akibatnya sering menimbulkan masalah. Yang diatur di Jakarta saja timbul masalah. Bagaimana yang di luar DKI Jakarta yang tidak diatur? Pasti timbul masalah. Maka apa solusinya? Apa solusinya ke depan? Solusi ke depannya menurut pendapat saya secara pribadi seharusnya ada regulasi yang mengatur bagaimana pengelolaan rumah susun secara nasional. Dalam bentuk apa? PP agak sulit kita membentuk PP. Ya karena PP ya dalam Undang-Undang 12 2011 dia termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, ya kan jenis dan hierarkinya diatur di dalamnya dan pembentukannya agak sulit karena memerlukan adanya keterlibatan kementerian lainnya. Agak sulit membentuk PP. Mungkin solusinya dengan permen. Sayangnya ya kan PP 13 tidak mengamanatkan untuk membentuk permen. Beda dengan P3SRS mengamanatkan bentuk permen. Mau tidak mau harus didorong adanya permen mandiri. Kalau tidak ada permen mandiri, pengelolaan terus akan carut-marut di dalam prakteknya. Maka harus ada permen mandiri yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun, khususnya pengelolaan pada masa transisi tersebut. Tapi bukan hanya pengelolaan pada masa transisi. Coba saya tanya, apa operasional? Apa pemeliharaan? Apa perawatan? Undang-Undang 20 2011 mengatur bahwa kegiatan pengelolaan itu operasional, pemeliharaan, perawatan. Apa yang disebut dengan operasional? Apa yang disebut dengan pemeliharaan? Apa yang disebut dengan operasional, pemeliharaan, perawatan? Itu tidak diatur. Maka keberadaan permen menjadi hal yang penting. Permen ini peraturan menteri. Walaupun tidak ada perintah dari PP, kita harus berani, pemerintah harus berani mengeluarkan permen. Ya, mandiri kita menyebutnya. Mandiri kan ada tidak perintah dari PP, disebut mandiri. Kalau ada perintah bisa delegasi, bisa atribusi. Tapi ini mandiri karena kewenangannya ya, karena kewenangannya. Ya, itu saja dari saya. Carut-marutnya pengelolaan pada masa transisi yang disebabkan terjadinya vakum, kekosongan hukum yang diatur dalam Pergub saja implementasinya masih menimbulkan permasalahan. Bagaimana yang tidak diatur? Tentu kedepannya harus ada langkah bijak, adanya langkah penataan regulasi yang lebih baik ke depannya. Itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat pagi dan saya ucapkan salam sehat untuk kita semua.